Selamat siang Mbak Fadila. Perkenalkan, nama saya dari Buana. Jadi saya guru BK di sini Mbak. Dan oh ya, saya belum kenal dengan Mbak Fadila. Dengan Mbak Fadila bisa dikenalkan dulu. Perkenalkan Mbak, nama saya Fadila Sana. Saya dari Probolinggo. Oh, Mbak Fadila dari Probolinggo ya. Oke, jauh juga ya Mbak ya. Jauh banget Pak. Berarti tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor. Wah, jauh juga ya. Dari itu ke Probolinggo berapa jam? 1 jam. Lumayan ya. Panas lagi. Iya Pak. Gini Mbak Fadila datang ke sini tahu saya dari Media sosial. oh, dari media sosial. Oke. Lebih tepatnya media sosial apa? Instagram. Oh, dari Instagram. Oke, jadi Mbak Fadila kesini tadi tahu nggak sih kita mau apa? Saya mau konseling individu. Mbak Fadila tadi kesini mau konseling individu. Oke, jadi kira-kira kita mau melakukan konseling ini dengan alokasi waktu berapa menit nih Mbak? 10 menit apakah cukup? Cukup karena saya juga mau ada. Oh, ada keperluan. Oke, jadi begini, Mbak Fadila sudah pernah ikut konseling sebelumnya? Belum. Jadi ini konseling yang pertama ya Mbak? Oke, jadi begini, konseling itu kita nanti akan membahas tentang masalah masalahnya. Nah, nanti silakan Mbak ceritakan di sini masalahnya secara terbuka dan percakapan kita di sini, percakapan kita di sini kita sama-sama jaga kerahasiaan. Artinya apa? Saya tetap menjaga kerahasiaan apa yang Mbak sampaikan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Silakan diceritakan. Iya Pak. Jadi saya juga di sini ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya tuh walaupun menurut saya saya ceria anaknya, cuman kalau misalnya ada omongan terus kalau ada tekanan dari orang lain itu saya sering menangis Pak. Oke, jadi tekanan dari contohnya dalam kasusnya seperti apa? Kan saya aktif organisasi ya Pak ya. Nah, kan juga sering mengadakan acara, di mana acara tersebut kadang ada ketua pelaksana dan lain sebagainya. Kalau pas saya jadi ketua pelaksana kan pasti ada keluhan ya Pak ya, kesan-kesan. Nah kalau misalnya saya menyampaikan itu pasti ada rasa haru gitu loh Pak. Jadi saya menangis dan banyak sekali yang bilang kok kayak gitu cuma kayak gitu doang nangis kayak gitu Pak. Misalnya begini, contoh kata apa itu? Kayak gitu doang nangis. Contoh yang ditulis, yang baca itu apa? Pesan-pesan. Itu contoh pesan-pesan yang seperti apa? Ya kesan sebagai ketua pelaksana. Contohnya nih, berikan satu contohnya nih. Oke Pak, misalnya kan kalau jadi ketua pelaksana kan ditanyain gimana ini acaranya sampai mana, terus habis itu kamu udah nyuruh dia buat surat belum, kayak gitu. Nah kalau misalnya saya kan kalau ketua pelaksana kan pasti sambutan ya Pak ya gitu. Nah kalau itu kan aku tanya, aku sambutan, aku mau tanya dong contoh sambutan kayak gimana tapi gak dibales kayak gitu Pak. Terus habis itu aku ngarang sendiri sambutannya, terus habis misalnya sambutan itu ya seadanya gitu lah Pak. Terus habis itu kalau kesahnya jadi ketua pelaksana apa ya aku kasih tahu kalau aku masih belum ada bimbingan, orang yang tak tanyain juga nggak dibales kayak gitu Pak. Itu sering haru banget Pak itu. Ini lebih ke gimana? Tapi kita tuh pengen tahu, kita itu tanya ke orang tapi nggak direspon. Oke, gitu. Dan itu sudah sering terjadi. Iya. Oke, jadi itu sudah sering terjadi dengan Mbaknya dan artinya begini Mbak, kalau memang itu terjadi sekali, 2 kali itu kan bisa kita pelajari. Terima kasih kalau itu terjadi. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi di sini Mbak, bahwa kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain inginkan sesuai dengan kita. Artinya, kalaupun memang contoh ada Mbaknya tadi nih, WA temannya kemudian minta contoh kata-kata ya dalam sambutan
balas sama temannya. Ya kita usahakan kita jangan berharap sama teman. Ya, kita usahakan sendiri. Gimana pun kita usahakan sendiri. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Jangan bergantung sama teman, jangan bergantung sama orang lain. Begitu. Ya tapi kan ya saya maunya tanya gitu loh Pak, maksudnya kan biar gak salah takutnya tuh. Oke, jadi maksudnya antisipasi aja ya, biar nggak salah kita tanya. Tapi begini, kalau memang kita tanya, kemudian kita tanya langsung direspon, itu kan memang kemudian kalau kita tanya kan kita nggak tahu nih, kita kemudian cari jawabannya gimana, dan kalau kan nggak ada direspon ya kita harus berusaha sendiri. Dan semisal kemudian nih kita ada suatu kesalahan, anggaplah kata-kata yang gangguan itu masalah saya kurang pas. Sekiranya ada orang, ada atasan yang menegur kita, kemudian bilang, ya tinggal saja. Maafkan saya kemarin sudah WA, sudah telepon dengan Pak ini, dengan begini. Ceritakan saja kronologis, tapi nggak ada respon. Dan saya sudah coba hubungi Kak ini, saya chat begini, tidak ada respon juga. Dan ini saya buat apa yang saya bisa dan apa yang saya pahami. Saya sudah berusaha untuk menghubungi kakak-kakaknya, atasan seniornya, tapi saya tidak mendapatkan jawaban dari mereka. Sejauh ini Bapak sudah coba menghubungi. Setelah kejadian itu saya juga berpikir seperti itu Pak. Jadi kita nggak bisa mengendalikan keinginan kita, ekspektasi kita tertentu, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon suatu hal. Misalnya, ketika kita tahu bahwa senior saya ternyata seperti itu, maka kita jangan bagaimana caranya selesaikan apa yang menjadi tugas kita, ini kewajiban. Oke, jadi Mbak Fadila ada yang ditanya? Cukup sih Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini? Saya sedikit lega, mendapatkan pencerahan. Sedikit lega dan mendapatkan pencerahan. Ada satu hal yang ingin saya garisbawahi di sini. Saran yang kita diskusikan ini memang bukan saran yang paling baik. Masih banyak saran di luar sana yang lebih efektif. Tapi tidak ada salahnya kalau ini kita coba dulu, dan untuk hasilnya nanti, untuk hasil perkembangan bagaimana kita lanjutin ya. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan kebetulan waktu kita sudah habis, jadi mohon maaf saya akhiri sesi konseling kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena Mbak Fadila sudah datang ke sini secara sukarela dan sudah menyempatkan untuk menceritakan permasalahannya dan sudah terbuka dengan saya. Saya akan menjaga rahasia Mbak yang sudah disampaikan tadi, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan perilaku atau tutur kata saya dalam memberikan sesi saya konseling tadi. Saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Mbak sudah datang ke saya. Silakan